kembali di MNC News Prime. Pemerintah Indonesia mengharapkan negara-negara anggota G20 berupaya bersama-sama untuk mencari solusi terhadap permasalahan, terutama ekonomi yang melanda dunia, bukan justru menjadi sumber tantangan lain. Juru bicara Kemenlu Tengku Faizasyah mengatakan bahwa Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, yaitu untuk memastikan seluruh anggota negara memiliki komitmennya untuk membahas agenda utama, diantaranya arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital. Pernyataan itu menanggapi usulan dari negara-negara anggota, salah satunya Amerika Serikat yang diketahui mengecam akan memboikot pertemuan G20 apabila Rusia tetap hadir. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen sebelumnya mengatakan Rusia harus dikeluarkan dari forum utama G20 menyusul konfliknya dengan Ukraina. Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali harus mampu bersikap ramah kepada semua negara peserta G20 saat puncak kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali November 2022 mendatang. Karena itu, undangan dan kehadiran semua kepala negara G20 diperlukan, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa harus khawatir dengan tekanan dan desakan dari beberapa negara Amerika dan Eropa. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Natakusuma berharap Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menjalankan cara kerja diplomasi bergerilya untuk menghadirkan semua negara yang tergabung dalam KTT G20 di Bali. Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah negara memastikan tidak akan hadir pada agenda KTT G20 tersebut disebabkan karena kehadiran Rusia. Sedangkan Indonesia sebagai tuan rumah harus melayani semua negara anggota G20 secara baik, bebas dari kepentingan politik karena prinsip politik Indonesia adalah bebas aktif. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama narasumber kami, ada Mas Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, Pak Dino Patijalal, dan juga ada Mas Gilang Kembara. Saya kembali ke Pak Dino terlebih dahulu. Pak Dino, tadi di awal Anda sempat mengatakan kaitannya dengan lobi-lobi yang memang harus segera dilakukan begitu ya antara Indonesia, kemudian juga Amerika Serikat dan juga negara-negara lainnya. Pada dasarnya sebenarnya mampukah Indonesia untuk memulai proses lobi ini ke masing-masing negara dan perlukah memang ada pertemuan khusus untuk membahas kaitannya dengan negara-negara barat maupun dengan Rusia sendiri? Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin merespon komentar terakhir dari anggota DPR yang bukan Pak Farhan yang sebelumnya yang ditulis, yang dia bilang Indonesia harus happy ya, mengundang semuanya dan lain sebagainya. Kalau kita mengadakan G20 seakan-akan tidak ada apa-apa, dunia itu tidak masalah, kita akan ditertawakan orang, ya kan? Karena jelas ada masalah yang sangat serius ya. Eropa sedang bergejolak panas dan dampak geopolitik terasa di seluruh dunia dan juga dampak ekonomi gitu. Jadi kalau kita menganggap tidak ada apa-apa, kita tidak akan kredibel G20 ya. Nah, tapi kita harus bisa menyelenggarakan G20 yang walaupun ini forum ekonomi, tapi akan sangat diwarnai oleh faktor politik. Dan ini bukan pertama kalinya. Waktu KTT G20 di Saint Petersburg di Rusia, sampai tengah malam mereka membahas apa? Perang di Syria, ya, bukan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang penting apa, Rizka? Solusinya sebetulnya udah nampak, ya. Ada beberapa kriteria solusi. Menurut saya apa yang diusulkan Biden itu reasonable. Jadi oke, G20 nggak perlu pecah, tapi undang Ukraina. Nah itu kan reasonable. Kenapa? Karena Singapura aja ikut. Ya Singapura bukan anggota G20 ya, negara ekonomi yang jauh lebih kecil, tapi bisa ikut di G20. Jadi kalau undang Ukraina akan pandang lebih fair bagi yang lain. Atau enggak formula lain mungkin Presiden Putin nggak datang, yang dikirim adalah menlunya, atau bahkan di bawah menlunya gitu. Apa yang sebenarnya diharapkan dengan kehadiran dari Ukraina ini sebenarnya, Pak Dino? Untuk menunjukkan bahwa G20 mempunyai perhatian terhadap Ukraina dan Ukraina juga ada suara
dalam suatu keputusan ekonomi yang pasti akan memberikan arah bagi ekonomi dunia untuk tahun 2022. Jadi dampaknya lebih dampak politisnya gitu. Dan untuk menenangkan negara-negara G7 agar mereka juga bisa menerima formula yang tidak perfect tapi bisa menjadi formula kompromi bagi semua orang. Baik, walaupun sebenarnya sejumlah kalangan mengatakan, termasuk juga Menko Luhut tadi sudah kita beritakan, G20 ini bukan ajang politik begitu. Ini adalah kaitannya dengan ekonomi sebenarnya. Agenda besar yang dibahas adalah ekonomi. Iya, tapi kan kita harus melihat secara realnya bahwa negara-negara G7 menolak untuk datang ke G20 bukan karena faktor ekonomi, tapi karena alasan politik. Ya kan, jadi memang forum G20 sudah menjadi ajang perseteruan politis dan geopolitik, walaupun resminya adalah forum ekonomi. Jadi kita harus menerima asumsi itu dan juga ikut berpolitik, dalam arti kita ikut bermain catur ya, dengan tujuan akhir yaitu untuk menjaga keutuhan G20. Baik, Mas Gilang, di mana seharusnya posisi Indonesia di dalam konflik antara Rusia maupun juga Ukraina saat ini, dan juga sekarang ada Amerika yang masuk dan tiba-tiba menyampaikan untuk akan memboikot jika memang tetap akan diundang? Saya selalu mengatakan ya, dari sejak awal konflik perang ini terjadi, kita tuh sebenarnya nggak harus melihat apa yang dilakukan oleh Amerika, apa yang dilakukan oleh Barat, atau apa yang dilakukan oleh Tiongkok dan segala macam. Buat saya, kita lihat lagi ke undang-undang dasar kita. Kita lihat lagi ke nilai-nilai republikan kita. Apa sih yang menjadikan kita itu suatu republik? Kita sangat menghargai dan kita menjunjung tinggi integritas kewilayahan dan juga kedaulatan suatu negara, dan juga terhadap kemerdekaan setiap segala bangsa ya, dan perdamaian di atas dunia. Ini jelas-jelas ada suatu negara yang melakukan agresi kepada suatu negara berdaulat penuh dan melanggar segala UN Charter, Treaty of Amity and Cooperation, segala macam terakat-terakat internasional yang ada di dunia. Ini udah jelas. Ini bukan kita, kalau kita mengecam bukan berarti kita mengikuti Washington, atau kalau kita mendukung kita mengikuti Beijing atau Moskow. Enggak. Ya jelas bahwa yang kita lakukan itu memang harus sesuai dengan apa yang telah kita tanda tangani dan kita setujui dari awal kita terlahir gitu loh, sebagai sebuah republik. Kalau dikit-dikit kita merasa saya nggak berani kalau kita mengecam karena nanti takutnya kita nggak dapat investasi dari Rusia, atau kita nggak dapat hubungan baik lagi, nggak dapat spare part buat senjata-senjata, itu buat saya semua udah jadi omong kosong. Benar kayak kata Pak Dino, ini semua transaksional. Kalau kita bisa, kita lihat lagi, kita buka lagi kitab suci kita lah, kita lihat lagi segalanya, dan kita mulai mawas diri lah, kita lihat ke belakang. Dan apa peran kita untuk bisa mencapai segala hal yang kita percaya gitu, yang memang sudah kita live up to. Artinya tidak perlu lagi ada kata dilema sebenarnya untuk Indonesia, begitu? Benar, kalau ada dilema ya berarti kita bingung. Kita ini negara apa gitu. Kenapa kita dilema? Kita udah 75 tahun lebih berdiri di muka bumi ini. Kalau sampai titik ini kita masih bingung bagaimana menyikapi dan menyiasati konflik seperti ini, perang seperti ini, ya saya rasa kita tidak ada bedanya dengan negara kecil atau apa. Kita berbohong pada diri kita sendiri kalau kita bilang kita negara yang hebat. Baik, sebenarnya berlebihankah kalau Amerika Serikat sendiri menyatakan akan memboikot begitu jika memang tetap akan G20 ini dilaksanakan dengan kehadiran presiden dari Rusia? Amerika Serikat memang selalu memandang banyak hal yang bersifat multilateral itu sebagai backyard mereka ya, mau itu dari G20, G7 dan segala macam. Dan memang kita tidak harus selalu terbuai dan mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka gitu. Memang kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan dan mandat yang telah dipercayai oleh komunitas internasional untuk menjalankan G20 ini. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mau mereka boykot atau apa, ya itu memang dalam otonomi strategi mereka. Biarkan apabila mereka melakukan itu silakan, tetapi kita punya target, kita punya agenda, kita bisa mencoba berbicara dengan mereka. Kalian serius nggak sih kalau kita benar-benar mau mengikuti apa yang tujuan kita di G20, kita mencoba untuk recover dari pandemi ini, kita mencoba untuk memulihkan segala keadaan. Semakin ada perlawanan dari sisi manapun akan semakin menyulitkan miliaran orang di muka bumi ini untuk kembali hidup normal seperti sebelum pandemi.
Baik, kalau tadi Anda mengatakan 76 tahun Indonesia sudah berdiri, harusnya tidak ada kata dilema. Mas Rohan, kalau Anda lihat persiapan Indonesia sebenarnya, walaupun ini masih kurang lebih sekitar 6-7 bulan lagi begitu ya untuk pelaksanaan, sudah tampakkah sebenarnya persiapan yang dilakukan oleh Indonesia, terlepas dari persiapan yang dilakukan di dalam negeri ya maksud kami? Persiapan luar negeri luar biasa. Salah satu hal yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Indonesia adalah pada saat melakukan voting untuk resolusi mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM PBB. Indonesia mengambil sikap untuk abstain. Mengapa? Karena Indonesia kemudian merasa bahwa sebelum kita mengeluarkan Rusia dari yang namanya Dewan HAM PBB, maka harus ada dulu penyelidikan dan penyidikan tentang pelanggaran HAM yang sebenarnya itu, karena kita tidak boleh melakukan yang namanya prejudis. 1, 2, itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu nilai tawar baik ke Rusia maupun ke Amerika dan juga sekutu-sekutunya. Dalam hal kita mau mengundang Ukraina harus sangat hati-hati, karena ketika Ukraina diundang, maka kalau saya jadi Ukraina saya akan memberikan syarat-syarat yang tidak ringan sama sekali. Salah satunya Ukraina diperbolehkan untuk ngomong di forum. Ukraina akan minta untuk tidak satu ruangan dengan Rusia. Hal itu akan menimbulkan komplikasi yang luar biasa. Kecuali Ukraina mau menerima syarat untuk persis seperti Singapura dan Spanyol sebagai negara yang hanya mengamati tok. Dan yang dikirim adalah Menteri Ekonomi, nggak boleh Menteri Politik. Gitu. Nah, kemudian apakah Indonesia dalam dilema? Tidak. Indonesia bukan dalam dilema. Saat ini Indonesia sedang berusaha betul-betul memainkan posisinya, karena Indonesia tidak boleh didikte baik oleh kepentingan Amerika maupun oleh kepentingan Rusia. Mengapa? Karena inilah satu-satunya kesempatan emas Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita satu level dengan negara-negara superpower tersebut dalam konstelasi pergaulan dunia. Dan saya pikir memang saatnya sekarang kita menghadirkan diplomasi yang seperti disampaikan oleh Mas Dino tadi, yaitu diplomasi yang lebih firm. Firm apa? Firmnya ke publik. Karena sekarang publik itu ingin melihat bagaimana diplomasi Indonesia bisa firm. Dan saya pikir seandainya nih saya seorang Presiden Republik Indonesia saat ini, saya mungkin akan meminta Mas Dino untuk masuk ke posnya kembali sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, karena Wakil Menteri Luar Negeri kita sekarang jadi Ketua OJK. Gimana Mas Dino? Bersedia nggak kalau bangsa memanggil Anda? Silakan Pak Dino. Kita tidak ingin membahas hal itu di sini. Kita bahas mengenai Rusia dan G20 aja. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali Bapak-Bapak perbincangan ini supaya tidak melebar kemana-mana, begitu ya. Ini masih kaitannya dengan dilemanya Indonesia antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Pemirsa Anda jangan kemana-mana. MNC News Prime segera kembali sesaat lagi.